Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita belajar bahasa Inggris melalui online atau jarak jauh karena satu dan lain hal, yang salah satunya adalah karena merebaknya virus corona ini. Guna pencegahan maka kita belajar dari rumah. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita dan tetap mendapatkan manfaat dari belajar di rumah. Pada hari ini kita masuk pembahasan tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense ini digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan atau perbuatan yang terjadi di masa lalu. Jadi kegiatannya sudah lewat, ya. Sudah berlalu. Misalnya kalau kita berada di dalam kelas, ya, biasanya kita mengatakan I am in class today atau now, ya. Saya berada di dalam kelas hari ini atau sekarang. Nah, untuk kejadian yang di masa lalu maka kita menggunakan kalimat yang di bawahnya ini, ya. Yakni I was in class yesterday. Saya, ya, berada di dalam kelas kemarin, ya. Jadi karena dia berada di masa lalu maka kalimatnya berbeda dengan kalimat kalau kejadiannya atau perbuatannya berada di masa sekarang. Ya, kita lihat perbandingan dari masa kini dan juga kalau sudah lewat, ya, sudah lalu. Kalau kita mengatakan I am in class today, ya, saya berada di dalam kelas hari ini. Kita bandingkan dengan I was in class yesterday. Saya ada di dalam kelas kemarin. Ya, bisa dilihat perbedaannya di sana, ya. Kemudian di bawah Nani is here today. Nani ada di sini hari ini. Kemudian kalimat yang lampaunya atau sudah lewat, yakni Nani was here yesterday. Nani ada di sini kemarin. Begitu pula yang terakhir, we are happy today. Kita bahagia sekarang, dan yang lalu we were happy today. Kita bahagia kemarin. Jadi letak perbedaannya adalah di kata yang kedua, ya. Kalau yang sekarang menggunakan am, maka kalau sudah lewat menggunakan was. Ya. Kalau yang sekarang menggunakan are, maka yang lewat menggunakan were. Nah, kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were itu tergantung daripada subjeknya, ya. Nah, kalau kita menggunakan I atau kalau kita menggunakan subjek yang singular atau yang tunggal, maka menggunakan I, ya. You, she, he, it atau nama orang, misalnya Aziz, ya. Kalau menggunakan yang plural atau jamak, kita menggunakan we, subjek we, you, they atau nama orang, ya, lebih dari satu, Aziz and Andi. Untuk kata bantunya tergantung daripada subjeknya. Misalnya di sini I menggunakan was, she juga menggunakan was, he juga menggunakan was, it juga menggunakan was. Sementara we menggunakan were, you menggunakan were, dan they menggunakan were, ya. Jadi disesuaikan dengan subjeknya. Nah, kemudian untuk penanda waktunya kita bisa menggunakan misalnya yesterday. Yesterday artinya kemarin. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat, misalnya di sini Bob was here, Bob ada di sini. Kapan? Kita tambahkan dengan yesterday, kemarin, ya, kemarin. Yesterday ini bisa di depan, bisa di belakang. Bisa kita sampaikan yesterday Bob was here atau Bob was here yesterday. Yesterday-nya di depan atau di belakangnya. Kemudian penanda waktunya juga bisa kita menggunakan kata yang menggunakan
last, kata last. Misalnya last night, last week, last month, last year, last spring, last summer, last Monday, dan last Friday. Contoh kalimatnya misalnya Nani was here last night. Berarti Nani ada di sini tadi malam. Jadi last night tadi malam. Kalau kita ingin mengatakan minggu lalu, maka Nani was here last week. Last week artinya minggu lalu atau pekan lalu. Kemudian kalau kita menggunakan last month artinya bulan lalu. Jadi Nani was here last month artinya Nani berada di sini bulan lalu. Kemudian kalau kita mengatakan tahun lalu, maka kita menggunakan last year, tahun lalu. Nani was here last year. Dan seterusnya hingga last Friday artinya hari Jumat yang lalu. Kemudian penanda waktu juga bisa kita menggunakan kata ago. Ya, ago ini artinya yang lalu. Ya, yang lalu. Misalnya, Gustavo was here. Gustavo berada di sini. Kapan? Kalau kita mengatakan 5 menit yang lalu, maka 5 minutes ago. 5 menit yang lalu. Atau 2 hours ago. 2 jam yang lalu. Atau 6 days ago. 6 hari yang lalu. Atau a month ago, sebulan yang lalu. Atau a year ago, setahun yang lalu. Atau 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Jadi terserah kita kapan kita mau menggunakan penanda waktunya. Tinggal ditambahkan ago yang berarti yang lalu. Misalnya ini contohnya. Perhatikan di gambar ini seorang perempuan yang berada di dalam kantor. Maka kita menggunakan kalimat she was at work yesterday. Dia berada di tempat kerja kemarin. Jadi yang menunjukkan dia sudah lampau atau sudah lewat adalah was dan juga yesterday, kemarin. Atau yang ini ya. Gustavo was in the pool last week. Jadi Gustavo berada di kolam berenang pekan lalu ya. Dari mana kita tahu dia sudah berlalu? Maka kita lihat dari penandanya, yakni was, dan tanda waktunya last week, pekan lalu. Yang terakhir contohnya misal ini the moon was huge. Bulan itu besar. Kapan? Last night. Dari mana kita tahu? Dari penanda waktunya, yakni last night. Maka menggunakan was. Saya kira itu untuk tugasnya nanti menyusul di kalau ada pertanyaan dulu ya. Kalau misalnya tidak ada, nanti kita sambung dengan tugas harian untuk kemudian dikerjakan masing-masing. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.